Baik, selamat malam dan juga selamat sabat untuk kita semua yang merayakan. Selamat sahabat. Malam ini adalah malam yang khusus bagi kita, oleh karena ada beberapa hal yang kita perhatikan, dan itu sementara kita alami, bukan cuma perhatikan saja, dan ini berhubungan dengan eh, penggenapan dari beberapa nubuatan yang kita sudah pelajari atau sementara pelajari. Walaupun di sana-sini kita mendengarkan beberapa peristiwa yang ada yang baru dimulai tadi, ada yang sudah dimulai, dan yang akan dimulai juga, tetapi semuanya dalam rangka bahwa kita melihat begitu cepatnya peristiwa-peristiwa yang digenapi dari nubuatan-nubuatan yang kita pelajari. Tanpa kita sadari, kita sudah semakin mengarah kepada hal-hal yang boleh jadi itu sudah menentukan bagi masing-masing kita. Kita ini berada di posisi yang mana? Apakah kepada kelompok yang siap untuk diselamatkan, atau justru sebaliknya, masuk di dalam kelompok yang siap untuk dibinasakan? Nah, saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang uh, belum bergabung atau menjadi tamu di dalam pembahasan kita pada saat ini, mudah-mudahan boleh mendapatkan juga berkat khusus dari pelajaran yang kita pelajari, karena ini dikhususkan di kalangan sendiri istilahnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika Tuhan melalui Roh Kudus menuntun saudara-saudara untuk bergabung bersama di dalam pelajaran khusus ini, kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan pada malam ini. Judulnya adalah penggoncangan dahsyat. Kalau bilang penggoncangan atau penampian, ini tentunya ada dua hal. Ada yang di luar, ada yang di dalam gereja. Dan lebih khusus yang kita pelajari pada malam ini adalah penggoncangan dahsyat yang ada di dalam gereja. Mengapa dikatakan dahsyat, saudara-saudara sekalian? Karena kalau kita lihat, kita sudah berada di penghujung sejarah dunia, di mana setan sudah berjanji bahwa ketika dia mencobai Yesus Kristus, ketika dia masih berada di dunia saat itu, di mana dia gagal mencobai Yesus. Lalu dia katakan dalam tulisan Roh Nubuat, dikatakan bahwa saya akan menang banyak sekali ketika saya mencobai umat-umat pilihan, umat-umat sisa yang ada di zaman akhir. Itu yang dikatakan oleh iblis. Oleh karena itu, penggoncangan dahsyat sekarang ini perlu saudara dan saya perhatikan, khususnya yang ada di dalam gereja. Kalau di luar, tentunya kita sudah merasa yakin, pasti sudah tahu banyak bahwa semuanya itu datangnya dari iblis. Tetapi yang dari dalam gereja inilah yang perlu kita waspadai bersama-sama. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata bahwa akan ada dua kelompok, ya, dua kelompok di dunia ini yang diistilahkan domba dan kambing dalam Matius pasal 25 ayat 32, kemudian dalam ayat yang 33, domba-domba itu di sebelah kanan, kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi Yesus mengistilahkan bahwa akan ada dua kelompok. Kalau saudara dikatakan domba, tentu ini adalah yang ada di dalam kebenaran.
umat-umat Tuhan sendiri yang sejati. Tetapi ternyata ada juga kambing. Ya. Kalau di dalam Selected Messages jilid 2, halaman 114, ada gandum dan lalang. Jadi ini adalah perpisahan yang akan terjadi di dalam gereja. Jadi walaupun saudara adalah umat Tuhan, umat pilihan sekalipun itu, tetap namanya di dalam gereja sebagaimana komentar nubuat ini yang diilhamkan Tuhan ini. Akan ada dua golongan, yang satu namanya gandum, yang satu lalang. Sangat jelas ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, dan di dalam tulisan Roh Nubuat juga mengkonfirmasinya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam Albert Luke halaman 35, kita memiliki bukti yang besar lalang gandum ada di dalam gereja. Orang-orang Kristen yang tulus dalam gereja itu gandum namanya. Tetapi yang suam-suam kuku, saudara perhatikan, yang suam-suam kuku itu lalang. Oleh karena itu, kita ini adalah gereja yang dinubuatkan, Laodikia. Ya. Jangan berbangga dengan Laodikianya itu, saudara. Ternyata Laodikia itu adalah apa? Yang suam-suam kuku. Masuk di dalam kelompok lalang. Hati-hati. Justru Yesus mengatakan dalam buku Wahyu pasal 3, kita harus keluar dari keadaan suam-suam kuku. Supaya jadi gandum. Ya, ini harus kita perhatikan, saudara sekalian. Ya. Jangan sampai kita terkebur, lalu merasakan bahwa kitalah umat pilihan. Kita akan selamat. Saudara, ada dua kelompok. Saudara masuk lalang atau gandum. Ya. Di dalam Early Writings, halaman 50, ini tahun 1850, Sister White melihat bahwa pada saat dia hidup, penggoncangan hebat itu sudah mulai tahun 1850-an. Ya. Dan akan berlangsung terus. Yang digoncang itu apa, saudara? Dikatakan semua akan digoncang keluar yang tidak mau mengambil pendirian yang berani. Kalau bilang berani, tentu ada yang penakut. Hati-hati saudara-saudara yang penakut di dalam menyatakan kebenaran. Dalam mengambil pendirian yang benar. Saudara akan tergoncang. Sejak 1850 Nyonya White katakan, penggoncangan hebat itu sudah dimulai. Dan terus berlangsung. Dan ketika tahun 1862, dalam Testimonies jilid 1429, Sister White katakan bahwa saya lihat kita sekarang berada pada masa penggoncangan itu. Tadi dikatakan bahwa penggoncangan itu bukan makin hari makin kecil, tapi makin dahsyat dan itu terus menerus sampai nanti puncaknya sebelum pintu kasihan atau sebelum pemeteraian. Penggoncangan yang hebat itu terjadi. Nah, sekarang saudara sekalian, kita perlu memperhatikan di dalam. Ya, di dalam. Saya ulang-ulangi, ini adalah komentar Roh Nubuat, tulisan yang diilhamkan untuk anggota-anggota SDA khususnya, GMAHK, dan tidak menutup kemungkinan bagi saudara-saudara yang belum bergabung dan suatu waktu akan bergabung ketika loud cry terjadi. Dalam Selected Messages jilid pertama 122. Kita harus lebih takut dari dalam daripada yang dari luar. Karena apa? Karena kekuatan yang dari dalam gereja adalah lebih besar daripada yang dari luar. Jadi kita sudah diantisipasi bahwa penggoncangan yang hebat itu justru dari dalam gereja. Penggoncangan dahsyat. Dan sekarang ini, saudara, kalau saya perhatikan, bahkan saudara sendiri perhatikan, kita sementara digoncang habis-habisan. Oleh karena ada banyak tentunya ajaran-ajaran yang masuk juga, yang merupakan pelajaran-pelajaran Alkitab dan dalam tulisan Roh Nubuat.
yang kelihatannya juga menggoncang iman umat-umat Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu mengkonfirmasinya dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Ya, jangan menggunakan ide-ide, pemikiran-pemikiran sendiri. Walaupun kelihatannya itu baik, tapi belum tentu benar. Dan kita sementara digoncang di dalam beberapa hal. Untuk menentukan apakah kita akan terus berjalan di jalan yang benar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekali lagi saudara sekalian, penggoncakan dahsyat di dalam gereja ini harus saudara-saudara perhatikan. Dan jangan takut ketika saudara melihat itu adalah hal yang tidak benar. Yang firman Tuhan katakan itu salah. Suatu kejahatan walaupun kelihatannya baik. Saudara harus tegas. Karena kita digoncang. Apakah tetap di dalam kebenaran atau tidak. Ya. Inilah perkara-perkara yang akan menggoncang umat Tuhan. Ya. Mari kita perhatikan. Pertama, kedangkalan rohani. Ya. Kedangkalan rohani inilah yang akan membuat umat-umat Tuhan yang sudah ada di dalam ini menjadi orang-orang yang murtad nantinya. Saudara, hati-hati dangkal rohani. Ya. Saudara harus rutin dalam mempelajari Alkitab, berdoa, meditasi, melakukan hal-hal yang berbau kebajikan dan hal-hal yang rohani. Harus seperti itu, saudara. Ya. Karena apa? Orang-orang yang dangkal rohaninya, saudara perhatikan dalam kutipan Roh Nubuat ini. Orang-orang yang sudah murtad inilah yang akan merupakan musuh yang paling pahit. Mereka-mereka inilah yang akan menyatakan kebenaran palsu nantinya ketika sudah bergabung dengan pihak musuh. Ini dari dalam gereja. Hati-hati kedangkalan rohani dapat menggoncang iman saudara. Saudara akan keluar dari kebenaran. Ya. Setiap anak Allah yang benar akan ditampi seperti gandum, dan dalam proses penampian, setiap kesenangan yang digemari yang mengalihkan pikiran dari Allah harus dikorbankan. Saudara-saudara sekalian, ya, saudara sadar atau tidak sadar, saudara sudah harus mengambil keputusan bahwa semua hal-hal yang mengalihkan pikiran saudara kepada Tuhan, apapun itu, ya, harus saudara korbankan. Bahkan kalau saudara perhatikan, ya, saudara harus korbankan juga di dalam apa? Kehidupan rumah tangga. Ketika salah seorang dari anggota keluarga kita sekalipun nantinya mencoba untuk mengalihkan pikiran saudara, agar saudara tidak fokus kepada kebenaran, kepada Tuhan, saudara harus korbankan. Apakah istri, anak, suami, ya, adik, kakak, semua begitu. Ya. Adalah satu perkara yang berbahaya membiarkan satu tabiat yang tidak bersifat Kristen atau tidak rohani tinggal di dalam hati. Satu dosa yang dimanjakan akan sedikit demi sedikit merusak tabiat, menaklukkan kuasa-kuasa yang lebih agung ke bawah keinginan yang penuh dosa. Saudara, memang kita sudah harus fokus benar-benar kepada kebenaran, kepada keselamatan, kepada Kristus. Harus itu yang utama. Ketika saudara harus memilih, saudara harus memilih itulah yang utama, Kristus, kebenarannya, keselamatan yang kekal. Yang lain harus saudara korbankan, saudara harus berani. Kalau tidak, saudara tergoncang keluar. Ya. Dosa rahasia. Ya. Satu dosa yang sangat rahasia yang dimanjakan, yang hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang tahu dengan saudara. Dosa itu. Dan tentunya iblis sendiri, setan sendiri. Saudara sudah harus hilangkan ini. Akan menjadi bencana yang besar. Saudara akan tergoncang. Senang dengan teori yang mendukung, walaupun bukan kebenaran. Ada teori-teori palsu. Ya, yang kelihatannya kok ini dari Alkitab ya, benar ya. Ini dari tulisan Roh Nubuat. Kelihatan benar. Saudara, dalam Testimonies to Minister 112. Apabila penggoncangan tiba melalui penyampaian teori-teori palsu,
mereka berpindah-pindah pada posisi apa saja untuk mencocokkan arah perasaan pahit mereka. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki jangkar yang kokoh seperti pasir yang mudah terikut arus air. Ya. Keduniawian yang besar. Ya. Lalu orang-orang yang selama ini adalah orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, mengaku bahwa sudah banyak belajar firman Tuhan, cuma sampai mengaku, ya, tapi tidak menjalankannya. Dalam Kemenangan Akhir 608 katakan, sementara angin ribut mendekat, sekelompok besar yang mengaku percaya kepada pekabaran malaikat ketiga, tapi tidak disucikan lewat penurutan mereka kepada kebenaran. Mereka-mereka inilah yang akan merubah posisi mereka, akan bergabung dengan pihak setan atau orang-orang yang ada di dunia ini. Ketika ada ujian yang dihadapi, mereka akan kalah. Karena biasa ikut-ikutan. Dan mereka ini menjadi musuh-musuh yang paling hebat terhadap saudara-saudara. Saudara-saudara mereka. Jadi, hati-hati. Kalau saudara cuma teori saja, prakteknya tidak. Ya. Saudara akan digoncang. Bahkan akan menjadi penganiaya-penganiaya sesama saudara seiman nantinya. Nah, reformasi kesehatan pertarakan. Saudara tolong perhatikan ini, karena kita seharusnya menjadi pelopor di dalam hal-hal kesehatan. Reformasi kesehatan atau pertarakan. Bagi mereka yang sedang menunggu kedatangan Tuhan, makanan daging akhirnya akan ditinggalkan. Daging akan dihentikan sebagai makanan pantangan bagi mereka. Saudara perhatikan ya. Reformasi kesehatan mempunyai ruang lingkup yang luas. Ya, yaitu perubahan dalam segala kebiasaan yang bertentangan dengan kebenaran yang diberikan Tuhan lewat hambanya dan dalam Alkitab. Ya, saudara perhatikan masalah reformasi kesehatan dan pertarakan. Karena nasib kita untuk masa yang kekal tergantung atas kebiasaan kita dalam bertarak. Keadaan tidak bertarak merupakan landasan segala kejahatan di dunia kita. Ya. Kalau saudara tidak bertarak, omong kosong. Kalau saudara bisa melewati semua tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Karena pertarakan atau reformasi kesehatan ini adalah ujung tombak untuk saudara bisa terus dalam kebenaran atau tidak. Ya. Prinsip reformasi kesehatan akan diterima dengan baik dan banyak akan peroleh pencerahan. Pengaruh yang terkait dengan reformasi kesehatan akan menjadi penilaian dalam penghakiman. Di sorga, saudara-saudara sekalian, sementara penghakiman berlangsung. Pengadilan sorga sementara berlangsung. Ya. Dan penilaian untuk penghakiman, saudara akan diselamatkan atau tidak, ini secara gamblang. Ya. Dikatakan dalam hal reformasi kesehatan. Walaupun reformasi kesehatan ini tentunya dijalankan secara bertahap. Tetapi ini menjadi penilaian surga. Saudara itu akan dihakimi. Saudara ini benar menjalankan kesehatan atau tidak yang Tuhan sudah berikan itu. Ini menentukan saudara akan selamat atau tidak, itu maksudnya. Jadi reformasi kesehatan yang dilalaikan selalu akan menggoncang saudara keluar dari kebenaran saudara. Jadi jangan pikir saudara akan diselamatkan lagi. Itu bahasa yang lugas, ya, yang boleh kita tahui. Nah sekarang, Testimonis jilid 9, 154. Bila reformasi kesehatan benar-benar diikuti umat Tuhan, benar-benar, artinya sungguh-sungguh, baru mereka berdiri sebagai umat Tuhan yang sempurna. Saudara ingat bahwa pemeteraian itu akan terjadi
kepada orang-orang yang tidak bercacat celah di dalam kebenaran. Artinya, ketika mereka juga berdosa, mereka langsung memohon pengampunan pada saat itu. Sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kita mengaku dosa-dosa kita, Yesus setia dan adil, Dia ampuni kita, Dia kuduskan kita, Dia anggap kita tidak berbuat dosa, asal kita mengaku dengan benar. Artinya, kita akan dianggap sempurna di hadapan Allah. Dan reformasi kesehatan saudara akan menyempurnakan saudara di hadapan Tuhan. Ya. Tanpa reformasi kesehatan, saudara tidak akan sempurna di hadapan Tuhan. Artinya, sekali lagi saya katakan, tidak akan diselamatkan berbicara di kalangan SDA, GMAHK, yang hidup di zaman akhir ini. Sekarang ini dia, firman kebenaran dimengerti tidak sempurna. Ya. Jadi setan, waktu dia mencobai Yesus, dia gunakan penggalan-penggalan ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Dia mencobai Yesus dengan ayat-ayat firman Tuhan. Yang dia sudah comot, dia penggal ayat-ayatnya, sehingga keluar dari konteks, dari arti yang sebenarnya. Tidak sempurna. Memiliki arti yang baru. Itu yang digunakan iblis ketika mencobai Yesus. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Walaupun dia gagal. Dan hal yang sama juga akan menggoncang umat-umat Tuhan sekarang ini. Saudara-saudara yang cuma memiliki pengertian yang sedikit tentang firman Tuhan yang saudara pelajari, saudara akan tergoncang keluar. Akan tergoncang keluar. Apalagi yang hidup sekarang-sekarang ini. Di zaman akhir. Cobaan setan begitu dahsyat kepada umat Tuhan di dalam gereja. Siapa yang goncang? Ya, namanya firman Tuhan. Selain kita mempelajarinya sendiri, kita juga mendengarkan dari mimbar, dari depan di mana orang-orang itu berkhotbah. Dan setan bisa menggunakan orang-orang ini. Walaupun ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan, tulisan roh nubuat yang dikutip, yang diambil, kalau itu keluar dari konteksnya, artinya bisa berbeda. Dan saudara bisa digiring untuk tidak mengerti dengan sempurna. Inilah yang dikatakan. Cuma menjadi apa? Pendengar firman Tuhan saja, cuma baca, mengerti, tapi waktu praktek kan tidak ada. Nol. Ya. Akan tergoncang keluar. Ya. Orang Kristen yang setengah-setengah hati lebih buruk daripada orang kafir. Jadi orang-orang Laodikia ini dikatakan suam-suam kuku dapat menipu kedua belah pihak. Orang yang ada di dalam gereja dan yang di luar. Yang belum mengenal kebenaran dan yang sudah ada di dalam kebenaran. Jangan lupa, dari awal kita lihat, dalam gereja ada dua kelompok. Gandum dan lalang. Gandum itu yang benar. Kalau lalang itu yang suam-suam kuku. Nah, yang suam-suam kuku inilah lebih buruk daripada orang kafir itu. Karena setengah-setengah hati. Setengah ke kiri, setengah kanan. Dan inilah yang berbahaya. Kutipan dalam Our High Calling 348, kutipan selanjutnya mengatakan, inilah alat setan yang paling ampuh. Ini orang-orang yang suam kuku. Mengapa ampuh? Karena dikatakan tidak ada orang lain yang memiliki sifat mereka yang bisa digunakan setan untuk membawa orang-orang dalam kebinasaan. Ternyata orang-orang yang suam kuku ini, saudara, yang bilang lalang, ya, hati-hati. Persesuaian dengan dunia, sekularisme. Ya. Mereka yang sedikit demi sedikit menyerah pada tuntutan dunia, menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia, ini akan bergabung dengan pihak musuh. Mereka akan menerima tanda binatang. Nggak perlu dipaksa-paksakan, mereka sendiri akan bergabung. Otomatis. Karena sudah biasakan diri sedikit demi sedikit mengikuti perkara-perkara dunia. Ilah mereka. Berhala-berhala mereka. Ya, apalagi yang kesayangan. Ya. Bahkan dikatakan banyak bintang yang kita kagumi oleh karena terang cahaya akan berubah menjadi gelap. Mengapa begitu? Pimpinan-pimpinan dalam gereja akhirnya redup terang mereka. Ya.
yang menonjol di dalam pekabaran-pekabaran, akhirnya mereka merubah posisi mereka, akhirnya menerima tanda binatang juga. Mengapa? Karena kebiasaan mereka yang menyerah kepada tuntutan duniawi, menyesuaikan diri dengan kebiasaan dunia dalam hal pakaian, selera, ya, kepelesiran, dan lain-lain. Ini yang akan menggoncang umat-umat Tuhan dan pimpinan-pimpinan yang ada. Sifat yang mementingkan diri, saudara. Selected Message 2, 134. Allah tidak pernah mengizinkan orang yang tabiatnya dinodai oleh hidup dengan mementingkan diri untuk masuk surga. Ini akan tergoncang. Ya. Secara alamiah, saudara dan saya memiliki keegoisan, mementingkan diri. Dan inilah yang harus saudara dan saya hadapi, kalahkan. Karena ini akan menggoncang saudara dan saya keluar. Keegoisan. Mereka yang egois ini tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Karena di surga, orang-orang di sana tidak ada yang mementingkan diri. Semua penuh cinta kasih, pengorbanan. Latihlah diri saudara mulai detik ini untuk berkorban. Berkorban apa? Karena Kristus, karena kebenarannya. Berkorban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan mau. Karena saudara akan bergabung bersama kelompok yang tidak mementingkan diri, yang penuh pengorbanan, yaitu warga surga nanti. Nah, orang-orang yang mengandalkan kepintaran dan ilmu pengetahuan, mereka akan tergoncang. Ya, ilmu pengetahuan palsu, kepintaran, kejeniusan, kefasihan, semua yang digunakan ini, ditonjolkan ini, sekalipun berjubahkan malaikat, setan berjubahkan malaikat, sekalipun menggunakan ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan, ya, tetapi untuk menonjolkan diri dan membawa orang lain, memuja orang yang berbicara karena pintar, jenius, fasih. Saudara-saudara, hati-hati. Orang-orang ini akan tergoncang keluar. Bahkan banyak yang berkhotbah dari mimbar, ya, yang orang-orang hebat akhirnya tergoncang keluar. Karena apa? Menonjolkan kepintaran ketika mempelajari, membawakan firman Tuhan. Kemudian, saudara-saudara, saudara yang biasa mencari-cari salah, hati-hati. Bertobat mulai saat ini. Testimonis jilid 1251. Sesuatu hal akan timbul untuk menguji setiap orang. Masa penggoncangan besar di depan kita. Kecenderungan sifat seseorang mencari kesalahan, pasti dia tergoncang keluar. Saudara, hati-hati. Mencari-cari salah kepada orang lain. Ya. Mungkin saudara bertamengkan atau bertopengkan untuk melakukan kebenaran, tetapi sebenarnya saudara mau menembak seseorang, mencari-cari salah. Hati-hati. Semua motif-motif yang tidak benar untuk mencari-cari salah, orang-orang ini akan tergoncang keluar. Ya. Kemudian dikonfirmasi lagi dalam kutipan Roh Nubuat ini, sifat suka mencari salah, lalu membesar-besarkan kesalahan. Cuma kecil dibesar-besarkan dengan maksud apa? Nanti orang ini akan didisiplin. Orang ini akan mendapatkan sesuatu yang membahayakan hidupnya. Saudara-saudara, hati-hati. Orang-orang seperti ini, selain dia suka mencari salah, dia membesar-besarkan masalah, akan tergoncang keluar. Lalu ada kalimat yang berikutnya, kurang hormat kepada mereka yang menggandar bejana Tuhan. Cemburu. Hati-hati kecemburuan kepada orang-orang yang Tuhan gunakan di dalam berbicara tentang kebenaran. Saudara cemburu kepada mereka-mereka, hamba-hamba Tuhan ini, saudara akan tergoncang juga keluar. Ya. Mereka yang tidak memenangkan jiwa. Ini berulang-ulang. Mengapa harus dipelajari? Mengapa harus diulang-ulangi? Karena inilah karakter surga. Karakter dari orang-orang yang harus diselamatkan. Ya. Testimonis jilid 6, 332. Mereka yang mewarisi kerajaan Allah harus
bekerja sungguh-sungguh menyelamatkan jiwa. Kali lagi, bukan karena program-program yang dicanangkan organisasi, jemaat, majelis, dan seterusnya, tetapi ini berhubungan dengan karakter yang akan kita bentuk. Karakter Kristus secara sempurna akan kita miliki ketika kita terjun di dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan ini berhubungan dengan penggoncangan. Saudara akan tergoncang keluar apabila saudara tidak punya usaha memenangkan jiwa sekecil apapun demi Kristus. Akan tergoncang keluar. Orang-orang yang tidak ada usaha penginjilan tidak akan tahan menghadapi penggoncangan di dalam iman mereka. Mereka akan tergoncang keluar. Saudara lihat testimoni jilid 5, 395. Tidak ada seorang yang disebut tidak bersalah di hadapan Allah jika mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan tidak mementingkan diri untuk keselamatan jiwa. Ketika berhubungan dengan keselamatan jiwa-jiwa, saudara tidak jalankan itu, saudara dikatakan bersalah. Christian Service 46. Sekarang ini setan berusaha menahan umat Allah supaya tidak ada kegiatan menginjil. Mengapa? Karena setan tahu itu berhubungan dengan keselamatan. Karena setiap umat pilihan, setiap umat Tuhan yang tidak menjalankan ini, misi penginjilan ini, itu ditimbang akan ringan. Dia berat ke hal dunia. Dia harusnya berat dalam hal penginjilan. Setan tahu ini. Oleh karena itu dia akan berusaha menghalang-halangi saudara dan saya. Kalau bisa tidak menginjil. Diberikan kesibukan dengan hal-hal dunia. Ya, yang menyenangkan saudara. Hati-hati. Orang Kristen sejati bekerja bagi Allah. Bukan karena desakan, tapi prinsip. Dan itu dilakukan seumur hidup. Bukan karena, oh nanti ada program dari organisasi, dari gereja, baru kita jalankan menginjil. Enggak. Itu bukan karena program, tetapi apa? Prinsip yang kita jalankan karena kita tahu kita ini adalah warga surga. Warga surga tugasnya adalah menyelamatkan orang lain, membawa kepada Kristus, dan itu dilakukan selama seumur hidup saudara dan saya. Ya, selama saudara dan saya hidup di atas dunia ini. Ya. Ada banyak kutipan ini, tapi intinya penginjilan itu saudara akan menentukan saudara. Saudara ini tetap di dalam Tuhan, dalam kebenaran, dalam keselamatan atau tidak. Kalau saudara malas-malas, tergoncang. Ya. Apalagi di zaman-zaman akhir seperti sekarang ini, kalau kita lihat sudah begitu banyak tanda-tanda nubuatan yang digenapi. Sementara kita lihat dengan mata kepala kita sekarang. Jangan sampai kita cuma fokus-fokus ke sana, tapi kita tidak menjalankan misi yang Tuhan berikan. Saudara, ini ada pesan tambahan untuk kita. Dalam amanat kepada orang muda 83-84. Setan tidak masuk dengan pencobaan yang disusunnya sekaligus. Jadi ia menyamari cobaan-cobaan ini dengan hal-hal yang mirip dengan kebaikan. Kalau setan menawarkan cobaannya itu, dia langsung berbentuk kejahatan yang kita sudah tahu. Tentu kita langsung menolak. Tetapi dia menawarkan cobaan itu ya, tidak secara langsung, bertahap pelan-pelan. Seolah-olah ini hal yang baik. Hal-hal yang baik dulu dia tawarkan, lalu dia selipkan hal yang tidak baik. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk. Itu yang dia lakukan. Dan jiwa-jiwa yang terperdaya ini akhirnya melangkah satu demi satu, tetapi dengan pasti akhirnya terjerat. Ini caranya setan. Apalagi dia sudah berjanji di zaman akhir dia akan menang menggunakan cobaan-cobaan. Sebagaimana ini yang sudah gunakan kepada Kristus, walaupun dia kalah, dia akan menang banyak
di zaman akhir kepada umat sisa di zaman akhir, saudara dan saya. Jadi dia menyamari cobaannya dengan hal-hal yang baik dulu. Mirip-mirip. Lama-lama apa? Kena mereka. Terjerat. Saudara dan saya bisa terjerat. Dan tidak tahu bahwa kita sudah apa? Sudah berada di dalam perangkap setan dan tidak bisa keluar lagi. Ini yang bahaya. Kalau sudah waktunya, kita tidak bisa keluar lagi, ini yang bahaya. Ya. Dalam Review and Herald November 27, 1900, hendaklah masing-masing waspada. Jangan sampai mengganggu iman orang lain dengan menabur permusuhan, dengki, perpecahan. Karena Allah mendengar kata-kata. Ia menghakimi bukan dengan menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak. Tapi dia lihat buah perbuatan seorang. Kalau itu suatu kejahatan, suatu kesalahan yang sudah dinyatakan atau diberikan kepada saudara dan saya lewat firman Tuhan, Alkitab dan tulisan nubuat, maka perbuatan saudara dan saya itu kelihatan di sana. Menaburkan permusuhan, dengki, perpecahan. Hati-hati. Di dalam gereja, saudara akan tergoncang keluar. Suatu langkah yang salah membuat langkah yang berikutnya lebih mudah dilakukan. Jarang mereka dapat melepaskan diri dari dalamnya. Ya, ini berbicara masalah uang dan kekuasaan. Uang dan kekuasaan. Di mana cobaan setan ketika dia coba kepada Kristus dulu. Akhirnya dia akan menang banyak di zaman akhir dengan menggunakan hal yang sama, yaitu kekuasaan dan harta, uang sekarang ini. Sekarang saudara silahkan introspeksi diri masing-masing. Apakah saya, apakah kita benar-benar sudah berfokus benar-benar kepada Kristus atau tidak? Karena itulah yang akan menggoncang saudara. Saudara masih simpan-simpan harta. Beli tanah, beli rumah. Beli tanah, beli rumah. Beli mobil. Apakah saudara masih mengarah ke sana? Hati-hati. Sekecil apapun uang, harta yang Tuhan berikan, dalam kutipan roh nubuat yang lain mengatakan, harus dipertanggungjawabkan sepeser pun. Dan semua yang Tuhan titipkan, harta benda kita, apakah lewat usaha, gaji, warisan, dan lain sebagainya, semuanya itu harus masuk di dalam pekerjaan Tuhan dan kemanusiaan. Cuma dua itu. Ya, di luar itu, saudara bertanggung jawab untuk siap bergabung dengan pihak musuh, setan dan agen-agennya. Hati-hati, karena ini akan menggoncang saudara dan saya. Ya. Nah, kita ini adalah umat-umat Tuhan, anggota SDA, yang memiliki potensi untuk masuk di dalam kelompok 144.000. Ya, 1000% saya yakin. Kita akan melihat Yesus datang kedua kali. Dan tentunya kita harus masuk dalam kelompok 144.000 itu. Saudara perhatikan kelompok 144.000 ini. Ya, mereka itu akan dimeteraikan khusus. Yang tidak bercacat celah. Dan seterusnya, yang sempurna. Yang memiliki reformasi kesehatan yang benar. Mereka-mereka yang tidak akan mengalami kematian. Itu saudara dan saya punya potensi ke sana. Nah, saudara perhatikan kutipan ini. Testimoni Jili 9266. Khususnya dalam pekerjaan penutup bagi gereja. Dalam masa pemeteraian, 144.000 orang yang hendak berdiri tanpa cacat di hadapan tahta Tuhan. Mereka akan merasakan secara paling mendalam kesalahan-kesalahan orang-orang yang mengaku umat Tuhan. Kalau saudara dan saya, ya, saudara dan saya di dalam gereja melihat kesalahan-kesalahan sesama saudara seiman, anggota biasa, majelis, pimpinan-pimpinan di organisasi,
lalu saudara gregetan, saudara merasa sedih, menangis, berteriak, seperti Musa kepada bangsanya. Musa katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau membinasakan umat-umat Tuhan, bangsa Israel, nama saya di buku kehidupan di surga, coret saja. Lebih baik nama saya dicoret di sana, tidak masuk surga, daripada Tuhan membinasakan umat-umat Tuhan ini. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara mengeluh dan mengeluh, karena merasakan sangat dalam kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita seiman dalam gereja yang mengaku umat Tuhan, padahal salah mereka. Saudara-saudaralah yang akan dimeteraikan calon 144.000 itu. Nyonya White katakan, marilah kita berjuang agar kita masuk di dalam kelompok 144.000 itu yang tidak akan mengalami kematian sampai Yesus datang, kita diubahkan hidup kekal. Saudara-saudara, salah satu yang akan membuat kita tergoncang keluar. Tadi kita sudah lihat bagian terakhir, ketika kita tidak terlibat di dalam penginjilan pribadi kita, menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara, ada satu kunci yang saudara boleh perhatikan. Agar saudara tetap hidup secara jasmani. Orang-orang yang menginjil, orang-orang yang rajin di dalam menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa datang sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Orang-orang ini Tuhan tidak akan biarkan mati secara jasmani. Saudara perhatikan, kalau saudara ingin umur panjang sampai Yesus datang, saudara harus menginjil dan menginjil. Karena Tuhan mau orang-orang yang efektif, yang boleh bekerja untuk Dia, menjalankan misinya di dunia ini untuk menyelamatkan orang. Menginjil dan menginjil. Resiko apapun Tuhan akan ada di sana, saudara. Kecuali saudara suam-suam kuku menginjilnya setengah-setengah. Tuhan tidak pakai ini. Justru akan mencoreng nama Tuhan. Berbahaya. Banyak orang yang akan murtad. Tapi ketika saudara menginjil benar-benar, selain saudara masuk 144.000, tentunya saudara akan merasakan pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saudara akan secara jasmani dipelihara oleh Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Dalam Selected Messages jilid 2, 6-9. Di dalam gereja, di mana ada lalang, ada gandum. Ini yang namanya lalang. Kalau lalang, pasti tergoncang keluar. Anggota-anggota yang sombong, merasa diri cukup, keras kepala dalam iman yang takabur, merasa ide-ide mereka lebih baik. Ini yang dibilang kelompok lalang ini. Kalau saudara masih merasa demikian, hati-hati. Saudaralah yang suam-suam kuku, Laodikia itu. Yang sebenarnya saudara harus keluar dari keadaan itu. Kalau tidak, Tuhan muntahkan. Tidak selamat. Itu dia punya bahasa yang gamblang. Hal itu semua tidak akan menghapuskan gereja dan tidak akan ada gereja lain lagi. Biarkanlah lalang gandum tumbuh bersama sampai penuaian. Pekerjaan pemisahan adalah tugas malaikat-malaikat. Jadi kalau saudara memiliki iman keras kepala, saudara melihat ini sudah banyak kejahatan, kebobrokan di dalam gereja. Saudara perhatikan, Tuhan tidak akan menghapus gereja ini. Dan tidak akan ada gereja lain lagi. Ya. Tidak akan ada gereja lain lagi. Kalau saudara merasa ini sesuatu yang sangat mungkin dalam pemikiran saudara, sangat berbahaya. Saudara harus tinggalkan. Mungkin dalam pemikiran saudara demikian. Saudara perhatikan, pekerjaan pemisahan itu tugas malaikat. Apakah saudara malaikat? Saudara melihat kebobrokan itu, keluar kita dari sini.
Justru saudara yang keluar, saudara yang murtad. Karena tugas itu, pemisahan adalah tugas malaikat. Gereja ini tetap eksis sampai ketika penutupan pintu kasihan secara global, di mana kita memasuki 7 malapetaka. Saudara akan lari ke sana, Tuhan memimpin kita langsung. Secara fisik tidak ada lagi bangunan, gereja, organisasi, tapi kita tetap menjadi gereja Kristus. Gereja Kristus artinya orang-orangnya lagi, bukan bangunan. Ya, nah itu harus menjadi bagian kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Sebagai kutipan yang terakhir, dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman 146, kita masih belum cukup rela mengganggu Tuhan dengan permohonan kita, memohon kepadanya karunia Roh Kudus itu. Tuhan ingin agar saudara dan saya mengganggu siapa? Mengganggu Kristus, mengganggu Tuhan. Dengan permohonan-permohonan kita, doa-doa kita. Kecurahan Roh Kudus ke atas jemaat dinantikan pada masa mendatang. Tapi kesempatan bagi jemaat, kita boleh dapatkan sekarang ini. Bermohon kepadanya, agar kita boleh mendapatkan kecurahan roh secara besar-besaran. Roh Kudus. Carilah itu, doakanlah itu, percaya kita harus memilikinya sekarang. Dengan demikian, kita akan tetap berada di dalam keselamatan, jalan yang benar yang Tuhan sudah tuntun, sampai nanti kita dimeteraikan secara penuh, secara global. Ya, mungkin dari kita masing-masing ada secara pribadi-pribadi sudah ditentukan, tapi secara global nanti. Setelah undang-undang hari Minggu, Sandhelo disahkan, ada pemeteraian nanti di sana. Dan kecurahan roh hujan akhir nanti. Inilah pelajaran kita pada malam ini. Kiranya kita boleh sadar kalau ada hal-hal dari yang dinyatakan tadi kena kepada saudara dan saya. Mari kita bertobat sekarang. Waktunya tidak lama lagi. Jangan sampai kita tidak masuk dalam kelompok yang akan diselamatkan. Jangan sampai kita tidak masuk dalam kelompok gandum. Ya, kalau bisa, kita masuk ke 144.000 yang tetap hidup sampai Yesus datang. Itu akan menjadi doa dan pengharapan kita yang kita doakan selalu. Tiap pagi dan malam sebelum tidur, kita mohon Tuhan, biarlah kami, biarlah saya, biarlah keluarga kami masuk dalam 144.000 dan bantu kami dengan kuasa Tuhan agar kami boleh tetap berada di dalam jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sampai waktunya nanti ketika kita dimeteraikan, maka sempurnalah kita menjadi kelompok gandum dan 144.000 itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kabaran yang sangat penting sekali. Luar biasa pekabaran malam hari ini. Dan memang kita diberikan waktu untuk diskusi tanya jawab. Bagi saudara-saudara yang akan memberikan pertanyaan, singkat saja, kalau bisa 1 atau paling banyak 2 aja dulu. Dan nanti kalau masih ada waktu, supaya kita kasih kesempatan yang lain ya. Nanti kalau ada waktu, kita masih berikan kesempatan bagi yang sudah bertanya, boleh bertanya lagi. Tapi nanti ya, sesudah ada doa dulu, nanti akan ada doa untuk diskusi atau untuk tanya jawab. Sebelum kita bertanya, sebentar saya akan kasih kesempatan. Kita akan berdoa yang akan nanti dipimpin oleh Saudara Denis. Saudara Denis, dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari Sabat yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Pendeta Tilaar sudah membagikan kepada kami kebenaran-kebenaran, nasihat-nasihat, dan amaran. Kami akan melanjutkan Zoom kami ini dengan pertanyaan dan jawaban. Kiranya Roh Suci akan terus bersama dengan kami, sehingga diskusi ini akan membawa pemikiran kami
lebih terbuka untuk mengenal dan menerima kebenaran-kebenaran yang Engkau sediakan bagi kami. Karena kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus, yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Denis. Sekarang waktunya untuk saudara-saudara yang mau bertanya. Tadi saya lihat sudah ada yang angkat tangan, tapi langsung mungkin tidak di raise hand-nya, tapi langsung angkat tangan tadi. Dari mana tadi? Oke, kalau gitu saya lihat di chat dulu ya. Di chat ini ada dari saudari Huta Julu Ramunia. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menginjil? Aku tidak bisa menginjil, Pak Pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaannya menarik ini. Pastor, silakan, Pastor. Bagaimana cara menginjil? Aku tidak bisa menginjil, Pak Pendeta. Kalau kita adalah umat Tuhan, firman Tuhan katakan paling kurang ada satu talenta. Dan itu juga karunia roh yang Tuhan berikan. Dengan itulah kita menginjil. Apakah menginjil itu kita harus berkhotbah? Harus mengajar? Ya. Talenta atau karunia roh yang Tuhan berikan. Itu untuk membangun iman umat-umat Tuhan dan juga untuk membawa orang yang belum mengenal kebenaran supaya bisa menerima kebenaran, memuliakan Tuhan, dan puncaknya ketika mereka menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Jadi kita menginjil artinya memberitahukan kabar baik. Yang puncaknya adalah apa? Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan dia akan datang menyelamatkan kita. Itu puncak penginjilan. Kabar baik. Kalau kita mempelajari beberapa sahabat pelajaran sekolah sahabat kita tahu di sana. Ya. Jadi penginjilan itu ketika kita membawa orang lain merasa senang, gembira, merasa damai, ya, dipenuhi kebutuhannya secara jasmani, pikiran, dan akhirnya dalam kerohanian. Kalau tetangga kita dia tidak ada garam, lalu kita memberi garam, itu menginjil. Kebutuhan orang dalam hal jasmani. Ada orang yang stres, kecelakaan, kita datang, lalu orang itu senang karena kita muncul di sana. Apalagi kita memberikan apa? Doa dan pengharapan. Itu menginjil. Apakah sulit menginjil? Puncaknya ketika saudara memiliki karunia, saudara memberitakan tentang Kristus, itulah puncaknya. Semua itu dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Jadi, nggak ada alasan bagi kita tidak menginjil. Bagi saudara yang sudah dibaptiskan, paling kurang ada satu karunia, satu talenta yang Tuhan berikan. Itulah yang digunakan. Bagaimana kita tahu saya punya talenta? Saya punya karunia. Kalau saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari, lalu orang itu merasa senang, bahagia. Ya, kalau ada si A datang ini, aduh kita senang. Kalau ada si B datang, kayaknya kita bisa akrab. Itu talenta, itulah talenta kita. Kalau sesuatu yang kita lakukan di mana orang lain senang kepada kita dengan satu perkara itu talenta. Dan itu dapat berbuah menjadi karunia roh. Kalau dibilang karunia roh, itu dalam misi penginjilan. Dimulai dari talenta kita. Saudara nyanyi-nyanyi, wah orang senang kalau ada si A, si B datang, wah senang ya nyanyi, main gitar. Ya, mulai dari talenta itu. Tapi ketika membawa orang ini memuliakan Tuhan, itu karunia. Jadi karunia. Jadi mudah-mudahan pengertian kita tentang penginjilan ini ya
agak dirubah lah ya. Bukan harus berkhotbah, mengajar firman Tuhan ya. Itu tahapan-tahapannya ke sana nanti. Tapi dimulai dari menyenangkan hati seseorang yang membutuhkan dalam suatu hal di mana kita lah yang memenuhi kebutuhan itu. Apa saja. Dan tentunya ketika kita berdoa untuk itu akan menjadi karunia ketika orang itu terus merasa senang memuliakan Tuhan. Bahkan menerima Yesus sebagai juru selamat puncaknya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti dan boleh menjalankan tiap hari hal-hal yang membawa kesenangan, sukacita bagi orang lain ya. Itulah menginjil ya. Terima kasih. Amin. Jadi luas ya pengertian menginjil. Pak Pendeta. Berikan perhatian pada orang juga itu sudah Amin, Pastor. kasih. Terima Pak, kasih. sebelum yang lain bertanya, boleh saya kasih kesempatan dulu sama Pastor. Saudara Abnor, karena saudara lebih dulu raise hand, nanti yang lain akan muncul. Ini kita dulu nanti berikut ya, saudara Abnor sudah lebih dulu raise hand tadi. Silakan saudara Abnor. Ya, shalom. Selamat sabat, Pastor. Boleh? Sahabat, sahabat. Ya, selamat sabat. Pertanyaan saya, bagaimana kita tahu yang kita ini adalah masih bekerja sama dengan misi Yesus? Ya. Ya, bagaimana kita tahu yang kita ini masih bekerja sama dengan misi Yesus itu? Ya, terima kasih. Oke, Ya. silakan. Terima kasih. Sebenarnya ini pribadi kita masing-masing ya. Pribadi kita masing-masing. Kalau kita tetap dituntun untuk menjalankan kehidupan yang benar, kata-kata, perbuatan kita, ya, tentunya angan-angan hati kita juga, walaupun tidak kelihatan. Ya. Yakinlah kita dituntun oleh Kristus lewat Roh Kudus. Kalau hati kita selalu bergembira, selalu merasakan damai, sukacita, ya, dalam hal kita bekerja untuk Tuhan, dalam penginjilan tadi, itu luas ya penginjilan tadi. Kalau kita jalankan ini dengan gembira, sukacita, Tuhan hadir, Kristus ada di sana. Tapi kalau sudah mulai marah, mengkritik, nah tadi itu, setan sudah mulai masuk. Jadi kita sendirilah yang tahu itu. Tapi kalau kita mau menilai orang, kita bisa melihat. Dari wajahnya orang ini menggambarkan wajah surga, cerah, orang yang gembira, yang terpantul dari wajahnya. Perbuatan-perbuatannya itu lalu mengharumkan nama Tuhan. Ya. Perbuatan-perbuatan kebajikan, tanpa disuruh, tanpa dilihat orang, dia lakukan. Nah itu pasti Kristus ada di sana dalam hati kita. Kita sementara menjalankan misi Kristus itu dalam kehidupan kita ya. Jadi kitalah yang tahu itu ya. Kita yang tahu. Kita yang melihat juga kita tahu, oh ini orang, ini anak-anak Tuhan ini. Ini murid-murid Yesus. Kelihatan ya. Ketika kita berbuat kebajikan. Tidak pandang bulu. Semua menjadi sasaran kita. Oke, begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah lihat ada Miss Uta Julu kalau nggak salah. Kemudian ada juga yang di chat masuk. Setelah itu nanti Ibu atau nanti Saudari Warlinda ya. Silakan Mrs. Uta Julu tadi yang sudah lihat tadi mau apa betul mau bertanya tadi? Saya lihat ada yang kalau gitu saya masuk dulu ke di chat tadi ada Besi ya dari saudara atau saudari Besi katakan bila Sunday Law sudah
jalankan? Masihkah lagi gereja kita dijalankan, sedangkan zaman sekarang ini banyak kerajaan sudah membuat digital. Bila Sunday Law dijalankan, masihkah lagi gereja kita dijalankan? Sedangkan zaman ya sekarang ini banyak kerajaan sudah membuat digital. Silakan, Pastor. Nah, tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa gereja Kristus adalah orang-orangnya. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Kristus dengan gembira beribadah. Itulah gereja Kristus yang sebenarnya, bukan bangunannya. Kalaupun sekarang kita masih menggunakan bangunan fisik di mana kita beribadah, ya. Tetapi pada waktunya nanti ketika kita tercerai-berai, maka yang dibilang gereja itu adalah orang-orangnya sebenarnya. Ya, bukan bangunannya. Jadi kita tetap kelompok-kelompok, ya. Kita 2-3 orang berkumpul, itu gereja. Itu kelompok dikatakan Nyonya White, itulah gereja Kristus yang sebenarnya, yang berdoa, beribadah. Apalagi kita puluhan, belasan orang. Banyak itu ya. Jadi gereja itu adalah orangnya sebenarnya, bukan bangunannya. Jadi kalaupun sekarang kita masih ada gereja, karena lagi situasi aman. Kalau situasi tidak aman, kita tercerai-berai karena masalah ini dan itu dan dianiaya pada waktunya nanti. Maka kita yang berkumpul 2-3 orang, Yesus hadir di sana. Saudara berkumpul beribadah, Yesus hadir. Karena itulah gereja Kristus yang sebenarnya ya. Mudah-mudahan kita mengerti di sini. Baik, kita lanjut ke Saudari Warlinda dan sesudah itu ada lagi yang Saudari Sen, GGC. Oke, silakan Saudari Warlinda. Thank you. Happy Sabat di sana. Selamat Sabat. Sahabat. Mengenai pengguncangan. Ini pertanyaan bagi saya, apakah termasuk pengguncangan bagi, let's say, pribadi saya? Di satu gereja SDA, ini besar ini gereja SDA, especially semuanya orang Indonesia. Lalu kebanyakan di sana berusaha untuk bagaimana saya supaya keluar dari gereja itu, menggosip lah, mencibir lah, dari satu ke satu, ya seperti Lucifer dulu di surga, mempengaruhi sepertiga malaikat untuk membenci Yesus begitu. Begitulah caranya yang saya alamin ya di gereja ini, di Amerika ini. Jadi sehingga banyak juga menekan kehidupan saya. Misalnya meninggalkan gitu, menghindar gitu ya. Sehingga ya kita juga namanya manusia nggak kuat. Tapi saya nggak mau murtad, istilahnya saya nggak mau keluar dari kebenaran. Emangnya cuma ini gereja? Masih banyak, masih ada lagi gereja Advent lain. Even though yang gereja orang putih itu gereja SDA itu milik Tuhan juga. Sehingga saya berpikir begitu, saya meninggalkan itu gereja. Nah, apakah itu umpamanya saya nggak kuat iman dalam kebenaran ini sebagai Seventh-day Adventist? Apakah itu termasuk guncangan itu? Guncangan iman dalam gereja kita yang seperti tadi pelajaran. Itu loh Pastor. Thank you. Silakan Pastor. Walaupun kita sendiri ya, kemudian banyak yang justru berlawanan dengan kita, dalam arti kita dalam kebenaran, tapi lebih banyak yang di luar dari kebenaran, walaupun sesama saudara seiman, tapi kita merasakan bahwa mereka itu berada di dalam kesalahan-kesalahan. Tadi kutipan Roh Nubuat sangat jelas, ketika kita merasakan, melihat sendiri kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan yang orang lain lakukan
sebagai saudara seiman. Justru kita inilah orang-orang yang siap untuk dimeteraikan. Bahkan masuk dalam 144.000 itu. Coba perhatikan itu kutipan. Ya. Ketika kita merasakan kesalahan-kesalahan yang paling dalam itu ya, kesalahan-kesalahan paling dalam dari orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah dalam gereja kita, seperti yang dialami misal Linda ini ya, yakinlah bahwa kita berada dalam kebenaran karena kita merasakan kesalahan seperti itu. Itu penggoncangan untuk mereka tergoncang keluar, tetapi bagi kita akan tetap teguh. Ya, walaupun coba digoncang iman kita dengan perkara-perkara yang ada dalam gereja ini. Tapi kita harus kuat. Ya, harus bertahan. Jangan sampai kitalah yang keluar dari kebenaran. Ya. Begitulah kita punya apa? Beban, kita punya salib di dalam menghadapi berbagai cobaan. Dan bisa jadi itu ujian juga, bukan cuma cobaan. Karena kalau cobaan itu datangnya dari setan. Tapi waktu ujian, Tuhan yang izinkan. Itu udah mau naik kelas itu, imannya. Ya. Kalau hal-hal biasa kita hadapi, itu cobaan, pada puncaknya kita akan dapat ujian. Kalau di anak-anak sekolah kan, ada ujian semester, ada ujian final semester ya, pertengahan, mid, dan finalnya. Ya. Nah, finalnya itu tentu gabungan dari yang kita hadapi hari-hari. Dan itu satu kali digabung, kelihatannya besar, berat. Tapi kita sebenarnya sudah hadapi hari-hari yang kecil-kecil. Itulah ujian itu. Jadi kalau saudara merasakan itu besar, sebenarnya ujian itu tidak besar. Karena itu gabungan, jadi kelihatan besar. Padahal kita udah lewat hari-hari, kan? Nah, jadi iman kita akan bertumbuh, naik satu level itu. Menghadapi ujian itu. Tapi jangan sampai kita jatuh, goncangan. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Amin. Ya. Amin. Baik, berikut dari saudara apa? GGC ya nih. Selamat Mungkin malam, bisa Pendeta. dikenal. Selamat malam, Pak Son. Ya, silakan. Apakah bersama-sama? Sahabat-sahabat. Oke, Pendeta, bukan pertanyaan yang lain-lain sih. Saya sih hanya sedikit mau berikan sedikit penegasan terhadap pekebaran kita, terutama tentang yang sudah sering kita sampaikan, yaitu terkait sejarah terulang kembali. Nah, ini biasanya saya lihat di video-video di Reformasi of Bible itu, banyak sekali video-video yang mencantumkan bagaimana pekebaran terkait pergerakan New World Order itu sering didengungkan oleh saudara-saudara kita yang di luar dari gereja kita malah. Itu mereka sangat gencar itu memberitakan terkait pergerakan New World Order ini. Nah, sedangkan gereja kita sendiri hampir tidak ada kelihatan mendengungkan itu. Padahal itu kalau melihat ya seperti tanda-tanda ya, tanda-tanda menuju akhir zaman. Nah, ini akhirnya melihat lagi, kenapa saya bilang katakan tadi sejarah terulang kembali, bagaimana peristiwa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kali pertama. Yang hanya mampu melihat tanda-tandanya itu saudara-saudara kita dari timur, orang Majus yang mampu melihat tanda-tandanya, dan mereka yang mencari Yesus sendiri. Sedangkan kita yang punya pengetahuan, punya ilmu, diam, tidak ada yang melakukan apa-apa. Dan merekalah yang menemukan Yesus di kandang Bethlehem dengan orang-orang yang ada di Padang. Ya, kalau saya mau artikan sama dengan di Padang, berarti orang-orang yang ada di country living, ya, bisa katakan begitulah. Dan merekalah yang mendapatkan Yesus itu sendiri. Nah, ini saya lihat kalau dulu pendeta sering bilang bahwa nubuatan itu sejarah akan berulang kembali, merupakan nubuatan yang bersyarat. Apabila kalau kita setia, maka
itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau melihat ini bisa kejadian mutlak. Apa yang terjadi pada saat zaman Tuhan Yesus lalu waktu baru lahir akan terjadi lagi saat sekarang ini, di mana hanya saudara-saudara kita yang dari sebelah timur inilah yang akan mencari tanda-tanda itu, dan mereka lah yang akan menemukan Yesus, sedangkan kita sendiri yang mengaku punya segala macam pengetahuan tentang tanda-tanda Yesus itu sendiri tidak akan menemukan, malah akan diam dan akan jadi seperti yang lalu. Nah itu pendeta, karena saya lihat juga di sini akhirnya kita malah ya di dalam kita sendiri seperti menikmati apa yang dibuat oleh New World Order. Sedangkan kalau sudah kita dari luar, mereka sangat menentang dan gencar mereka untuk hati-hati terhadap pergerakan New World Order ini. Bahwa ini tidak lama lagi, bahwa dunia ini akan berakhir. Nah, kita tidak ada ke sana kita. Pemberita perkabaran kita, pendeta. Mungkin hanya kita ada kelompok kecil ini yang itu, pendeta. Jadi itu aja sih, pendeta, terkait yang saya jadi pemikiran saya selama ini, pendeta. Terima kasih, pendeta. Oke, terima kasih ya. Memang pelajaran-pelajaran seperti ini ya, kalau itu tidak diekspos, artinya tidak direkam, lalu ekspos lagi, itu ada banyak ya. Kalau paling kurang ada 6 atau 7 video yang saya sudah di take down, sudah di ban. Ya, pelajaran-pelajaran yang serupa itu. Jadi agak resiko juga, kecuali kita offline. Atau seperti sekarang ini kita tidak direkam, ya apa adanya. Ya, paling cuma begitu tuh. Kalaupun direkam akan apa? Hilang. Ya, langsung mereka ban di sana sudah. Nah, itu yang saya alami. Bahkan mungkin saya di sini. Amin. Terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Ada dari chat, kemudian nanti ada yang resen Saudara James. Saya baca dulu yang di chat ya. Di chat ini dia bilang begini. Bagaimana pendeta? Oh, tuh, sebentar, ada yang sebelumnya lagi. Tadi dikatakan bahwa dia sudah vegetarian, tapi masih menyuapin anak yang dengan daging. Kalau nggak salah seperti itu tadi pertanyaannya ya. Saya coba cari itu pertanyaannya. Saya sempat baca tadi. Iya, jadi pertanyaan saya udah ngerti ini. Oke. Silakan. Tentunya kita tidak memaksakan. Tetapi karena kita adalah kepala, bukan ekor, maka kita harus mengarahkan orang-orang di jangkauan kita, apalagi itu keluarga, kita arahkan kepada tingkatan yang lebih tinggi di dalam kebenaran yang menuju kepada keselamatan. Harus kita arahkan. Jangan diam-diamkan saja. Ya, awal-awalnya seperti itu. Tapi kita harus berani menyatakan itu. Karena jangan sampai terlambat, akhirnya orang-orang yang dekat dengan kita, dalam hal ini anak kita, mereka justru apa? Lebih cenderung ke dunia, menuju kepada kebinasaan. Nah, itu yang boleh katakan. Hati-hati juga. Karena itu di jangkauan kita, tanggung jawab kita lah. Walaupun secara bertahap kita harus beritahukan ya. Beritahukan, dan tentunya tidak langsung-langsung. Apalagi anak-anak ini sebenarnya paling gampang kita arahkan. Kami di rumah ada dogi. Dari sejak kecil itu vegetarian sampai besar. Bisa kok. Apalagi anak-anak kan bisa diarahkan untuk itu. Karena dia akan menurut kepada kita. Apalagi kita mengarahkan ke hal yang baik, benar, dan menuju kepada keselamatan. Ya, Tuhan akan membantu kita tentunya, bukan cuma kita yang berusaha. Tuhan akan sanggupkan kita. Oke, Amin. Terima kasih. Tadi ada Saudara James tadi yang angkat tangan, resen. Apa masih mau bertanya? Saya sudah nggak lihat dia punya resen.
Apa sudah terjawab mungkin dengan pertanyaan yang lain? Coba kita lihat dulu di chat ya. Sudah James ada? Kalau ada silakan. Mungkin saya baca dulu dari chat sini. Bagaimana sekiranya perbuatan yang baik dilakukan sesama manusia setiap hari juga boleh dikira penginjilan pendeta? Bagaimana sekiranya perbuatan yang baik dilakukan sesama manusia setiap hari juga boleh dikira penginjilan pendeta? Dari saudara Arthur. Iya, Silakan. penginjilan tiap hari ya, tiap hari penginjilan. Jadi kita tahu di bilik yang maha suci dari Ka'bah, ya, bilik suci itu kan ada roti, ada kaki dian, 7 kaki dian, dan juga dupaan, mezbah kedupaan. Itu semua lambang, itu proses penyucian, dan itu dilakukan tiap hari, ya, tiap jam. Apa itu? Makan, minum, olahraga, bernapas. Ya, itulah berdoa, belajar firman Tuhan, penginjilan. 3 ini satu paket, nggak boleh nggak. Kalau nggak mati kita rohani. Sebagaimana secara jasmani. Jadi penginjilan itu memang tiap hari. Itulah olahraga kita. Kecuali kita sakit. Nah, jadi itu yang ada di bilik suci ya, tempat suci di Ka'bah. Itu lambang kehidupan kita sehari-hari. Dalam proses penyucian, kita melakukan 3 hal ini tiap hari. Bukan 1 atau 2, 3-tiganya komplit. Itu harus lengkap. Baru itu namanya penyucian. Ya, tadi kan penginjilan kita udah kasih tahu kan? Kita bisa memberitahukan. Bukan cuma keluar. Jangan lupa, kita selalu berpikir penginjilan itu keluar. Ke dalam juga. Misalnya kita di dalam rumah tangga saja. Kita mengarahkan anak-anak ke hal yang benar. Mengingatkan suami untuk melakukan yang benar. Mengingatkan istri melakukan yang benar. Atau ada kakak, ada adik. Itu kita menginjil di dalam. Tiap hari dilakukan. Mungkin kita beralasan karena hujan 1 harian. Nggak bisa keluar. Nah, teknologi internet ini tidak bisa menghalangi kita untuk menginjil. Saya tiap hari penginjilan selain offline lewat HP. Ya, itu lebih banyak. Lebih banyak. Jadi sekarang ini dengan teknologi yang ada, nggak ada alasan lagi bagi kita lalu tidak bisa menginjil tiap hari. Kita bisa lakukan itu ya. Sekali lagi, keluar dan ke dalam. Saudara baca Yeskiel 3 ayat 16. Kalau kita tidak mengingatkan saudara-saudara seiman yang sudah melenceng, kalau dia nggak selamat nanti, darahnya tertanggung kepada kita. Dan juga kepada yang belum mengenal kebenaran, orang-orang jahat. Kalau itu di jangkauan kita, kita nggak kasih tahu. Kalau dia nggak selamat nantinya, darahnya tertanggung kepada kita. Jadi semua di jangkauan kita, baik di dalam maupun di luar, itu menentukan juga kita. Oleh karena itu jangan egois kita. Cuma kita saja yang selamat. Enggak, waktu kita berpikir gitu, artinya kita nggak selamat. Justru kita peduli sama orang lain yang seiman atau yang belum seiman. Justru sama dengan kita mempedulikan diri kita, menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, itu yang benar. Mudah-mudahan mengerti kita. Baik. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan berikut lagi dari Kayla kalau salah ini. Pak Pendeta, apakah sudah cukup jika penginjilan sistematis? Yang dimaksud dengan sistematis adalah menginjil untuk orang yang berulang-ulang dijumpai. Orang-orang itu aja. Apakah
Apakah sudah cukup? Silakan. Ya. Jadi penginjilan itu kan ada dua. Ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Mendadak, instan. Nah, kalau kita sudah ada rencana kepada seseorang, ya misalnya seminggu sekali, atau ada yang tiap hari kepada orang yang sama, nah itu menginjil juga, nggak masalah. Jalankan. Ya. Ada yang instan, setelah kita doakan pagi, bangun pagi, Tuhan pertemukan saya dengan seseorang yang boleh saya bawa kepada Tuhan. Nah, Tuhan tentukan ketemu di tengah jalan. Dan saudara tidak bisa lanjut seterusnya. Mungkin cuma waktu itu. Maka saudara punya tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran. Dan biasanya Roh Kudus menuntun kita. Kata-kata apa saja yang akan kita keluarkan, kita ucapkan. Pasti dituntun. Yang penting kita punya niat murni, senang, dan jujur terhadap kebenaran yang kita mau sampaikan. Misi kita adalah menyelamatkan orang. Nggak ada embel-embel lain. Kita mau menyelamatkan orang. Karena ketika kita menyelamatkan orang lain, kita peduli kepada orang lain, sama saja kita peduli kepada Yesus Kristus itu sendiri. Itu kan Yesus bilang, kalau kita peduli kepada orang, sama ada saya. Kepada yang membutuhkan itu, kepada Kristus sama. Jadi kita harus pegang prinsip itu, sehingga kita akan apa? Merasa senang. Mau ketemu Yesus kok kita? Kita mau bertemu Yesus. Bertemu dengan orang lain dalam penginjilan sama dengan kita bertemu dengan Yesus itu sendiri. Harus masuk dalam prinsip kita. Sehingga kita akan senang selalu. Termotivasi untuk menginjil dimanapun kita berada. Nggak ada alasan kita kerja. Dimanapun kita kerja, itulah ladang penginjilan kita. Apalagi kita 8 jam di tempat kerja. Itu ladang penginjilan kita. Menginjillah kita di situ. Kecuali kita udah keluar istirahat. Ya, nggak ada alasan bagi kita. Oh, ibu rumah tangga, ya di rumah ada tetangganya. Apalagi kalau sudah ada HP, ada gadget, bisa kontak ke sana kemari. Kalau ada HP ini paling enak. Kita nggak ngomong, kita apa? Buat teks saja. Ayat-ayat Alkitab yang menguatkan iman, menghibur. Kirim, share. Sudah, itu menginjil kita. Apalagi kita doakan. Sasarannya rutin, berkelanjutan. Itu luar biasa itu. Pasti suatu waktu orang itu akan bertobat. Karena kami alami. Nggak pernah kontak, cuma sharing-sharing, tapi kita doakan orang itu. Amin. Tiba-tiba dibaptis. Tiba-tiba akhirnya mereka telepon, kami mau baptis di mana? Oh, di mana ini? Oh, di Kalimantan, di Papua, Sulawesi, segala macam. Amin. Jadi itulah kita mesti yakin dengan cara apapun Tuhan akan apa? Sempurnakan itu. Amin, Yang Pastor. penting kita gembira, sukacita menjalankannya. Seperti kita lakukan untuk Kristus. Ya. Baik. Berikut ini ada yang resen, Saudara Sardes. Silakan yang mau bertanya, Saudara Sardes. Makasih. Pertanyaannya, kalau nanti sudah tak ada lagi organisasi, nantinya pendeta pun sudah tak ada lagi nanti, terus kalau ada anggota KPA yang mau dibaptis, itu gimana? Makasih. Ya. Biasanya kita, kalau seseorang sudah dibaptis, itu cuma dibaptis dengan air. Apakah saudara yakin saudara sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Nah, itu. Ya. Nah, jadi ada tahapannya. Tahapannya ketika di dalam situasi tenang, damai, maka semua polisi, semua kebijakan dari peraturan-peraturan yang ada, itu menjadi patokan kita untuk menjalankannya.
Jadi orang-orang yang pendeta-pendeta yang diurapi, lalu ketua-ketua jemaat yang diurapi, dan para diakon yang diurapi. Itu bisa menjalankan fungsi yang sama dalam situasi tertentu dalam keadaan yang damai ya. Tapi ketika sudah dalam keadaan yang tidak damai, artinya kita sudah berpencar karena adanya penganiayaan, dikejar-kejar kita. Maka setiap orang, pertama yang sudah diurapi diakon, dapat menjalankan fungsi itu. Membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan lebih dari itu. Lebih dari itu. Kalau saudara, tapi saya rasa semua sudah pernah diurapi diakon. Ya. Tapi kalaupun tidak ada, saudara sudah diurapi Roh Kudus ketika saudara dibaptiskan. Ya, bukan cuma dibaptis dalam nama Bapa, Yesus, Roh Kudus juga. Artinya saudara sudah diurapi juga. Cuma itu jarang didengung-dengungkan karena dalam keadaan damai, di mana petugasnya adalah apa? Para hamba Tuhan, pendeta. Kalaupun dalam keadaan tertentu, ketua jemaat di hutan-hutan misalnya sulit untuk membaptis, diberikan namanya wewenang, otoritas dari pimpinan untuk menjalankan baptisan itu dalam keadaan damai. Tapi keadaan yang tidak damai, penganiayaan sana kemari, maka yang sudah diurapi diakon dapat menjalankannya. Bahkan semua anggota yang sudah pernah dibaptis, otomatis sudah ada karunia Roh Kudus untuk menjalankannya dalam keadaan yang tidak damai itu ya. Nah, itu memang perlu kita ketahui juga. Karena jangan sampai waktu hari hanya terjadi kebingungan ya. Jadi kita harus telepon orang yang jauh-jauh sekali dan lain sebagainya. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa dijawab. Terima kasih. Pesannya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita doakan saudara Sardes bisa juga membaptis ya. Amin. Baik. Kemudian pertanyaan lagi dari saudara Dison. Saya tidak berani menginjil dengan maksud mengadventkan orang lain dalam tanda kutip. Karena saya lihat sendiri hampir seluruh gereja SDA merasa jijik dengan pekabaran akan segera datangnya Yesus. Bagaimana dengan hal ini, pendeta? Karena jujur saja, gereja SDA saat ini hanya sekedar seremonial saja. Bahkan dunia pun sudah berada dalam sampai mana yang disebut batasan menginjil ini. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya, sebenarnya kita ini bukan mengadventkan, tetapi kita membawa mereka kepada kebenaran Alkitab itu. Kebetulan Alkitab itu yang jalankan semuanya adalah Advent. Kalau ada yang lebih sempurna dari Advent, saya pribadi, saya akan masuk ke sana. Yang menjalankan Alkitab secara sempurna. Gitu. Ya. Kalau saudara merasa masih ada yang lain, silahkan. Jangan bawa orang lain kepada Kristus di dalam tubuh organisasi ini yang menjalankan Alkitab secara sepenuhnya, sempurna. Walaupun dalam prakteknya, Laodikia, suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Itulah nubuatan, gereja yang dinubuatkan kan. Dan keadaannya seperti itu. Tetapi jangan lupa, secara wadah, secara organisasi, inilah gereja Tuhan itu. Di zaman akhir, gereja di mana Tuhan menjaga, sama seperti menjaga biji matanya, ini gereja kita. Dengan banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Ya. Walaupun kita harus keluar dari keadaan yang lemah ini. Jadi bukan kita mengadventkan, tidak. Tetapi kita membawa mereka
kepada kebenaran Alkitab semuanya. Dan kebetulan sampai sekarang nggak ada gereja lain yang sempurna menjalankan firman Tuhan ini. Hanya di gereja Advent. Masih Advent hari ke-7. Plus ada roh nubuat. Sesuai dengan nubuatan yang dinyatakan, terang yang dinyatakan. Seperti itu. Yang kita bilang mengadventkan. Karena kebetulan apa? Alkitab itu dijalankan secara utuh, penuh oleh gereja Advent. Gereja Masih Advent hari ke-7. Jadi kita bawa ke sana. Kalau kita cuma setengah-setengah kita bawa, ya kita berdosa. Ya. Jadi jangan berpikiran yang lain. Itu urusan yang di atas. Roh Kudus punya kerja. Kita cuma apa? Menyampaikan saja. Untuk pertobatan itu urusan Roh Kudus ya. Sampaikan saja kebenaran yang sudah kita ketahui dari Alkitab. Nanti Roh Kudus yang sempurnakan. Syukur-syukur kalau dibaptis. Kalau tidak, nggak masalah. Nanti ada yang lanjutkan. Kalau dia adalah calon-calon warga surga juga akan bergabung nantinya. Cepat atau lambat. Oke, makasih. Baik, makasih Pastor. Ini ada satu pertanyaan penting dari Saudara El Simbolon. Happy Sabat. Ada pertanyaan saya dengar bahwa beberapa pendeta yang ada di GC menandatangani Persatuan Gereja Sedunia di Vatikan Roma. Bagaimana ini, Pak Pendeta? Thank you. Kira-kira itu pertanyaannya. Beberapa pendeta di GC. Saya dengar, dia dengar gitu katanya. Apakah betul atau bagaimana? Dan kelihatannya. Terima kasih Pak Pendeta. Di situ dikatakan bahwa mengenai makanan daging halal ya. Abnor punya pertanyaan ini. Tuhan sudah mengizinkan manusia memakan daging binatang halal selepas air bah. Tapi mengapakah Tuhan akan menghakimi kita dengan makanan yang sudah dihalalkan? Nah, silakan. Jadi mungkin ini kita perlu belajar ya, bahwa sebenarnya makanan ini diadakan karena dalam keadaan darurat. Makanan daging itu awalnya itu karena keadaan darurat. Itu kan mulainya pada waktu Nuh. Ya. Jadi diizinkanlah itu makanan yang halal itu. Karena tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan. Kan di dalam bahtera nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi. Jadi makan daging yang halal. Ya. Tapi setelah itu, makanan daging udah keterusan digunakan. Ya. Ya, dianggap semua keadaan darurat. Banyak aja tumbuh-tumbuhan, tapi tetap aja darurat katanya. Ya, menurut mereka ya. Sedangkan Tuhan ini mau mengembalikan kita kepada Eden yang dipulihkan. Kita ini harus mengembalikan citra Allah yang sudah rusak itu. Salah satunya adalah apa? Kembali ke Eden makanannya. Kalau kita tidak mau kembali ke Eden, ya makan aja daging terus. Tulisan Roh Nubuat sangat jelas. Ya. Kalau kita adalah orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, daging itu bukan menjadi makanan kita lagi nanti. Apakah kita langsung seperti membalikkan telapak tangan? Nanti kalau udah datang Yesus, baru kita berhenti. Enggak. Sebelum pemeteraian, ya, pemeteraian ini setelah Sandelo nanti, pemeteraian global, reformasi kesehatan, penentu saudara dan saya untuk dimeteraikan. Kalau dibilang reformasi kesehatan, ya nggak makan daging. Ya, nggak makan daging. Kecuali saudara-saudara baru mengenal kebenaran, lalu meninggal. Masih makan daging, itu lain, kelompok lain. Tapi kalau kelompok di mana saudara dan saya hidup sekarang ini, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, saudara harus menjalankan itu. Menjalankan itu. Itu penghakimannya ke sana.
reformasi kesehatan. Berbicara tentang makanan, bukan cuma halal dan tidak halal, ya, tapi apakah kita menurut atau tidak. Jadi ini perintah Tuhan yang berhubungan dengan karakter. Karakter Yesus dapat dibentuk lewat penginjilan dan reformasi kesehatan. Itu ujung tombak. Ya. Itulah. Mungkin latar belakangnya ini panjang sebenarnya ceritanya, tapi ya to the point saja. Nggak makan daging, nggak dimetrai kalau kita lewat Sandelo ini. Anggota SDA ya, kita bicara SDA. Tetapi yang disayangkan, jadi ironis bagi kita, ternyata orang-orang Majus di sana udah vegetarian dulu. Nanti Laut Cry mereka bergabung, memang udah vegetarian. Gimana kita ini? Udah 160-an tahun kok masih gitu-gitu aja. Cuma nanti. Kapan ini? Ya. Jadi janganlah kita beralasan, bermaaf-maafan dengan itu lagi. Ini bukan jadi topik lagi bagi kita. Kita udah tahu ini, ya. Tinggal kita mau menurut atau tidak, mau Amin. selamat atau tidak, itu saja. Amin. Saja yang berbeda. Ya, Pak Abnor ya, mau selamat atau tidak, menurut atau tidak, itu saja. Menurut saja, jangan banyak bertanya. Amin, Amin. Pastor. Bertanya di surga ya, kalau Amin. ada. Ya. Amin, Pastor. Saya pikir malam ini kita cukup panjang ya. Dikasih ruang tanya jawab, banyak yang bertanya dan banyak yang sudah jawaban, dan waktunya akan segera berakhir. Apakah ada yang kelewatan? Saya punya pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin satu lagi dikasih kesempatan. Atau sudah cukup? Ada yang kelewatan kah? Cukup. Sudah cukup ya. Saya pikir sudah cukup banyak tadi ya pembahasan, dikasih ruang untuk bertanya. Begitu, tentunya kita sangat berterima kasih ya atas pembahasan pekabaran malam hari ini, sangat penting sekali di waktu yang sangat genting. Saya ulang-ulangi, pekabaran ini sangat penting di waktu yang sangat genting. Bahkan di luar sana sudah pada teriak-teriak genting, genting, genting. Kita masih tenang-tenang, waduh bahaya. Tapi syukur kita diberikan amaran untuk kebaikan kita. Amin. Baiklah, sebelum kita tutup, saya akan kasih kesempatan Pak Pastor Tilaar untuk memberikan closing statement sekaligus nanti membawakan doa tutup. Terima kasih Pastor Tilaar atas pembahasannya. Silakan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu setan ini sementara bekerja keras. Ya, karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia mencoba kita, menggoda kita agar kita jatuh. Dan penggoncangan yang dilakukan justru di dalam ini. Dan itu yang paling berat, mengerikan, berbahaya sekali. Oleh karena kita sudah tahu ini, ya, mari kita saling mengingatkan, mendoakan satu sama lain. Karena walaupun kita dalam rumah tangga juga, kita saling gesekan. Jadi mulai di tempat yang kecil dalam rumah tangga, kita digoncang. Di gereja, goncang. Baru di luar sana. Dan semuanya ini bukan biasa-biasa lagi. Sudah sangat luar biasa. Dahsyat. Amin, Pastor. Karena itu kita perlu banyak berdoa. Kita berpuasa. Kita banyak belajar firman Tuhan, meditasi, dan lakukanlah penginjilan pribadi selalu. Karena itu semua adalah benteng kita untuk menghadapi ini. Kalau saudara berdoa, setan lari. Kalau saudara melakukan penginjilan, setan tidak ada celah untuk masuk. Saudara belajar Alkitab,
setan lari. Amin. Jadi ketiga hal ini jalankanlah, supaya tidak ada celah bagi setan untuk menggoncang saudara dan saya. Ya. Kiranya Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Dan kiranya melalui kuasa Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan meteraikan dalam hati kami semua yang kami pelajari malam ini. Amin. Kalau ada yang belum kami jalankan, belum sanggup kami jalankan, sebagaimana Tuhan sudah berikan bagi kami. Tolongan Roh Kudus Tuhan kiranya menjadi bagian kami, sehingga Amin. kami boleh menjalankannya dengan baik dan benar. Amin. Dan kami mohon agar kami semua yang hadir pada malam ini akan masuk dalam kelompok 144.000. Amin. Boleh mempertahankan keselamatan iman kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Amin. Kesempurnaan iman keselamatan yang kami terima dapat kami capai pada saat itu. Amin. Bapa di surga, ketika kami berdoa, ada banyak jiwa-jiwa yang mungkin sudah sangat jauh dari Tuhan, bahkan hampir binasa. Biarlah Tuhan akan menuntun kami untuk bisa menjangkau dan menyelamatkan saudara-saudari kami ini. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan dan kami boleh tetap di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Pimpin, jaga kami sepanjang malam dalam istirahat kami juga, Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa kami. Kiranya kasih Allah Bapa, damai dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagian kita mulai sekarang sampai Maranatha saat Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih juga yang hadir